mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai saat video ini tayang, masih banyak umat Islam yang masih dalam pengaruh bius doktrin Habib yang ditanamkan ke dalam alam bawah sadar kita semua. Doktrin Habib Ba'alawi banyak mempengaruhi pola pikir dan cara pandang kita dalam memahami masalah nasab Habib Ba'alawi ini. Apabila kita mendengar kata Habib, hampir dapat dipastikan yang ada di dalam pikiran kita adalah seseorang yang merupakan keturunan Rasulullah. Mengapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena doktrin banyak Habib kepada umat selama ratusan tahun dan terus-menerus disampaikan kepada umat, sehingga tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Untuk bisa terlepas dari pengaruh bius doktrin ini, kita harus open mind, membuka diri seluas-luasnya terhadap semua informasi dan masukan dari berbagai kalangan. Memang harus ada usaha dari umat agar tidak terbelenggu dengan doktrin sesat dan menyesatkan yang sudah ratusan tahun diyakini dan diikuti. Kiai Imaduddin sudah berusaha membuka jalan bagi semua umat Islam Nusantara untuk bisa cerdas dan kritis terhadap segala sesuatu termasuk masalah Habib ini. Dalam series video doktrin-doktrin, cerita halu, dan klaim-klaim Habib Ba'alawi ini, kita akan menyimak pembelaan seorang muhibin terhadap para habaib. Mari kita simak bersama, bagaimana seorang muhibin yang berusaha melakukan pembelaan kepada Habib yang selama ini dicintai dan dimuliakan. Sekarang Al-Faqir ingin membahas tentang masalah wajibnya mencintai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajibnya mencintai Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para habaib dan para syarifah, cucu-cucu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mewajibkan bukan ana, bukan Al-Faqir, tapi Allah yang mewajibkan langsung dalam Al-Quran. Makanya katanya Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, ya ahla bait Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu yakfikum min adhimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Ya ahla bait Rasulillah, wahai ahlul bait Rasulillah, wahai keluarga Rasulillah, wahai para habaib. Intinya kalau sekarang begitu katanya Imam Syafi'i, wahai para habaib, wahai para ahlul bait Rasulillah, hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu. Adapun cinta kepada kalian adalah wajib, yang mana kewajiban itu Allah langsung yang menurunkan dalam Al-Quran. Terus katanya Imam Syafi'i, yakfikum min azimil fakhri. Ini kelanjutan tentang masalah syair yang tadi. Cukuplah kiranya sebagai kebanggaanmu, man lam yusalli alaikum la salatalah. Orang yang tidak berselawat kepada Ahlul Bait di akhir tahiyat, maka salatnya enggak dianggap. Berarti salatnya tidak sah. Jadi misalkan orang mengatakan pada tahiyat akhir ketika bertahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, terus asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad, maka salatnya batal. Ini indana inda Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Orang yang tidak berselawat kepada cucu baginda Nabi pada tahiyat akhir, maka hukumnya salatnya tidak sah. Jadi yang mewajibkan mencintai Ahlul Bait adalah Allah langsung dalam Al-Quran, lain dari nas-nas hadis yang lain. Rasulullah mengatakan dalam Al-Qurannya, Rasulullah mengatakan dalam hadis, istadda ghadabullah ala man adhani fi itrati, katanya Rasulullah SAW. Keras murka Allah atas orang yang menggangguku dengan mengganggu Ahlul Baitku. Sekarang habaib Ahlul Bait, cucu Nabi dicaci maki, dikriminalisasi. Ya Allah, na'udzubillah. Bukan cuma itu, mereka yang dicaci maki, yang dikriminalisasi, mereka bukan hanya Ahlul Bait biasa, tapi punya dua maqam, maqamul ilmi dan maqam maziyah, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa hebatnya.
Ada kabar baru-baru ini mengatakan bahwa Habib yang bodoh tidak boleh dipanggil Habib. Na'udzubillah, Masya Allah. Habib sebodoh-bodoh apapun tetap mereka Habib, karena mereka mengalir darah daging baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib sebodoh-bodoh apapun tetap mereka Habib, karena mereka mengalir darah daging baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kiai. Kalau kiai, abahnya kiai, anaknya nakal, bukan kiai anaknya. Bapaknya nakal, anaknya alim, kiai anaknya. Beda dengan kiai, beda dengan Habib. Kalau Habib dari atas sampai ke bawah, misalkan nakal, tetap Habib, tetap wajib dihormati, tetap wajib dihormati. Tadi sudah dijelaskan dalilnya bahwa mencintai, menghormati Habib hukumnya wajib. Mencintai, menghormati Habib hukumnya wajib. Dan membuat murka Habib berarti membuat murka Rasulullah SAW. Bukan cuma di situ, justru Habib punya jaminan masuk surga. Punya jaminan masuk surga. Al-Faqir sempat membaca kitab. Di sana diterangkan ketika Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, dan kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga hatimu menjadi puas. Rasulullah mengatakan, ulama ada yang menafsirkan bahwa ketika Rasulullah mendengar ayat itu, Rasulullah langsung meminta kepada Allah, ya Allah, kami tidak rela kalau keturunanku masuk neraka. Jadi Allah mengiyakan bahwa Habib zuriat Nabi akan dimasukkan kepada surga. Masya Allah. Ulama, kiai, bahkan mereka mengatakan semua sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan takwa, ya betul, memang Allah mengatakan in akramakum indallahi atqakum. Tapi habaib punya maziyah, khususiyah, karena mereka bersyarat langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yudhiba ankumur rijsa, innallaha yudhibu ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Allah mengatakan sesungguhnya Allah yudhibu menghilangkan, angkumur rijsa, angkum dari kalian ahlul bait. Ar-rijis, rijis artinya kotoran, tapi dalam tafsir di sini diterangkan rijis dosa. Terus wa yutahhirukum, Allah mensucikan kalian tathira, sesuci-sucinya. Masya Allah, luar biasa. Habaib dapat jaminan akan pasti disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habaib dapat jaminan akan pasti disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini habaib, beda dengan kita. Setelah kita simak pembelaan seorang muhibin yang mungkin juga mewakili banyak muhibin yang ada di Nusantara, kita bisa tahu mengapa mereka masih membela mati-matian para Habib. Dari apa yang disampaikan, kita tahu jika pengaruh doktrin Habib kepada muhibinnya sangat mempengaruhi pola pikir mereka. Sehingga apapun yang dikatakan orang asal tidak sesuai dengan doktrin yang mereka terima selama ini akan mereka tolak. Mereka masih sangat yakin jika para Habib Ba'alawi adalah betul-betul keturunan Rasulullah, sehingga informasi apapun yang berbeda dengan apa yang diyakini selama ini tidak akan pernah dihiraukan, tanpa perlu alasan yang logis. Dari salah seorang muhibin ini, kita umat Islam Nusantara bisa belajar dan mengambil hikmah jika taklid buta itu sungguh berbahaya. Sebagai umat yang cerdas dan kritis, kita harus bisa membedakan mana yang harus diikuti dan diyakini, dan mana yang sebaiknya kita hindari. Cerdaslah umat Islam Nusantara. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.